Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku Sayyidah Kitchen. Pada kali ini Sayyidah Kitchen akan membuat dua resep onde-onde dari tepung ketan yang rasa original dan rasa pandan. Di sini bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya sangat simpel ya teman-teman. Di sini saya menggunakan hanya 3 bahan saja, tapi hasilnya kokoh, empuk dan tidak mudah meletus saat digoreng. Cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan. Nah, teman-teman penasaran? Mari kita simak terus videonya ya hingga selesai. Langkah pertama kita akan buat isiannya. Di sini ada 250 gram kacang hijau kulit yang sudah direndam selama 2 jam. Kemudian kita kukus hingga matang selama 15 menit. Kalau sudah matang kita matikan kompornya. Dan kita tes tingkat kematangan. Bila dipenyet dengan jari seperti ini sudah empuk, itu tandanya sudah matang ya. Lalu kita akan haluskan dengan chopper atau blender. Bila teman-teman tidak punya chopper atau blender, bisa dipakai dengan cara lain, yaitu dengan cara ditumbuk atau diulek-ulek ya. Kalau sudah halus, kita sisihkan ke wadah lain terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan ubi jalar atau ubi rambat yang sudah dikukus sebanyak 100 gram dan kita haluskan dengan cara diulek-ulek seperti ini ya teman-teman. Kemudian blenderan kacang hijau tadi kita pindahkan ke teflon dan kita campurkan dengan ubi jalar yang sudah diulek-ulek tadi ya. Lalu kita tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram untuk tingkat kemanisan sesuai selera teman-teman ya. Kemudian kita campur hingga merata sambil diaduk-aduk seperti ini. Di sini saya tidak akan menambahkan air ya teman-teman. Untuk kadar airnya kita akan ambil dari gula pasir dan ubi rambat yang sudah dihaluskan ya. Nah, biasanya kalau membuat onde-onde saya tambahkan air susu atau air santan ya teman-teman. Untuk kali ini saya tidak menambahkan dulu. Kemudian tambahkan garam 1/4 sendok teh atau secukupnya agar rasanya lebih gurih ya teman-teman. Kita aduk kembali hingga sampai benar-benar adonan bisa terbentuk seperti ini ya. Kemudian untuk isiannya agar sama rata kita siapkan timbangan ya. Nah, untuk ukurannya sesuai selera teman-teman di rumah ya. Kemudian kita siapkan wadah, kita akan buat kulitnya. Siapkan 100 gram tepung ketan putih dan tambahkan setengah sendok makan gula pasir. Tambahkan sedikit garam atau secukupnya saja. Kemudian kita akan tuang airnya, yaitu air suhu ruang ya teman-teman. Jadi tuang airnya secara bertahap seperti ini sambil diaduk-aduk hingga merata. Nah, untuk onde-onde yang rasa pandan ini, jadi air yang digunakan air suhu ruang ya, bukan air panas. Aduk-aduk terus hingga benar-benar adonan menggumpal seperti ini, hingga benar-benar bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah menguleni, kita gunakan dengan tangan. Pastikan tangan sudah bersih ya teman-teman. Uleni asal kali saja ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita akan tambahkan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan pasta pandan ya. Campur kembali hingga benar-benar tercampur merata. Nah, kira-kira seperti ini saja ya teman-teman. Kalau udah, kita akan bentuk atau kita bulatkan agar sama rata. Kita timbang juga ya teman-teman. Nah, untuk kulitnya juga sesuai selera teman-teman ya. Lakukan hingga selesai semua ya. Nah, ini sudah selesai. Agar adonan tidak kering, kita tutup sambil kita bentuk satu persatu. Caranya kita akan pipihkan seperti ini atau kita gepengkan. Kemudian kita akan masukkan isiannya dan kita bungkus seperti ini. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk pembuatan onde-onde, lebih bagusnya untuk pembuatan kulitnya harus sama rata, jangan ada yang tebal dan ada yang tipis. Nanti di saat digoreng akan retak ya teman-teman. Nah, kita geleng-geleng seperti ini. Bila adonan kering, kita olesi dengan air. Kalau sudah halus seperti ini, kita baluri dengan wijen. Kita kepal-kepal seperti ini ya teman-teman, agar wijennya benar-benar menempel. Nah, ini kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita sisihkan dulu, kemudian kita ambil satu bagian lagi. Nah, caranya sama seperti yang pertama tadi ya teman-teman. Kalau udah kita sisihkan. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Kita siap goreng. Nah, kita siapkan minyak yang belum posisi dinyalakan api ya teman-teman. Artinya minyak ini masih posisi dingin ya teman-teman. Nah, ini step pertama untuk penggorengan onde-onde agar tidak meletus ya teman-teman. Jadi seperti ini. Kita rendam selama 5 menit dulu. Jangan langsung dinyalakan apinya. Kita rendam seperti ini. Sambil menunggu 5 menit, kita tekan-tekan dengan sutil seperti ini ya teman-teman, agar minyaknya merata. Kalau sudah 5 menit,
Kita nyalakan api kompornya, dan untuk penggunaan apinya perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk awal-awal jangan menggunakan api besar, kita gunakan dengan api yang kecil ya teman-teman, sampai benar-benar menunggu minyaknya itu agak panas, dan kita tekan-tekan seperti ini dengan sutil ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat agak panas. Kita tekan-tekan terus, jangan berhenti ya teman-teman, sampai benar-benar terlihat onde-ondenya itu mengembang. Nah, ini sudah terlihat mengembang ya teman-teman. Nah, ini sudah setengah matang. Ini step kedua. Kalau sudah setengah matang seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu, dan kita diamkan selama 15 menit sambil menunggu benar-benar suhu panasnya turun. Nah, ini sudah 15 menit, suhu panasnya sudah mulai turun atau sudah hangat-hangat kuku ya teman-teman. Jadi kita akan langsung goreng lagi. Nah, untuk penggunaan apinya setelah didiamkan selama 15 menit, tambahkan apinya sedikit ya teman-teman, jangan terlalu besar. Jadi apinya api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan mendidih dan mengembang. Jangan sampai lupa ya teman-teman, kita geser-geser seperti ini dengan serokan atau dengan sutil seperti ini, dan jangan sampai berhenti hingga benar-benar ondenya matang atau berwarna kekuning-kuningan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini step yang berikutnya juga agar onde-ondenya tidak meletus. Ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini terlihat ya teman-teman, sudah terlihat warna kecoklatan atau kekuning-kuningan. Ini tandanya sudah mendekat ke matang ya teman-teman. Terus kita tekan-tekan dengan sutil seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada sebagian yang agak retak ya teman-teman. Jadi ini bukan meletus ya, retak ya teman-teman. Kalau retak sama meletus itu beda. Kalau retak dia itu tidak terbuka, isiannya tidak keluar. Kalau meletus tuh dia isiannya tuh keluar ya teman-teman. Kemudian kita akan tiriskan dan kita akan dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah dingin ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat hasilnya kokoh, tidak meletus ya teman-teman. Walaupun dengan air yang suhu ruang, hasilnya tetap kokoh ya teman-teman, tidak meletus. Ini hanya retak-retak saja ya, karena pembuatan kulitnya tadi tidak sama rata. Nah, makanya saya anjurkan kepada teman-teman kalau mau buat onde-onde, kulitnya itu agak ditebalin sedikit ya. Nah, ini hasilnya sempurna ya teman-teman. Hanya retak-retak karena alasannya tadi kulitnya tidak sama rata ya saat pembentukan. Nah, ini posisi sudah dingin, tetap kokoh ya teman-teman. Kita akan tes, kita gunting seperti ini. Ingin lihat dalamannya kopong apa tidak. Nah, ini tetap kopong ya, kelihatan kopong teman-teman. Hanya saja isiannya karena terbuat dari kacang hijau yang berkulit. Biasanya kan kacang hijau yang kupas ya teman-teman, jadi tidak bulat di dalamnya. Nah, ini sangat cocok sekali untuk ide jualan ya teman-teman. Bahannya sangat ekonomis dan cara buatnya sangat simple.
Di sini hanya menggunakan 3 bahan saja dan air yang digunakan juga air suhu ruang, tapi hasilnya tetap kokoh dan tidak meletus ya teman-teman. Nah, selamat mencoba ya teman-teman. Semoga berhasil. Langsung kita pindah ke resep yang kedua. Kita akan membuat onde-onde yang original ya teman-teman. Kita siapkan wadah dan siapkan juga tepung ketan sebanyak 100 gram. Tambahkan setengah sendok makan gula pasir dan sedikit garam. Kita aduk-aduk hingga merata. Nah, ini air yang kita gunakan yaitu air panas ya teman-teman. Kita tuang secara bertahap seperti ini. Kita aduk kembali hingga benar-benar bergumpal ya teman-teman, seperti ini. Nah, aduk-aduk terus hingga adonannya rasa berat seperti ini. Agar lebih mudah, kita gunakan tangan ya teman-teman. Kita uleni dengan tangan seperti ini. Uleni asal kali saja ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan air tidak ada patokannya ya teman-teman. Bila adonan kelembekan bisa ditambah dengan tepung ketan lagi, dan bila adonan kering atau keras bisa ditambahkan air ya teman-teman. Jadi yang penting adonannya tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras, yang penting bisa dibentuk ya teman-teman. Kita bentuk agar sama rata atau kita siapkan timbangan seperti ini. Nah, cocok sekali untuk teman-teman yang punya ide jualan agar sama rata ya. Kalau sudah semua, kita akan kumpulkan ke wadah lain dan kita akan tutup agar tidak kering ya teman-teman. Sama caranya dengan resep yang pertama tadi ya teman-teman. Kita ambil satu bagian dulu, kita pipihkan seperti ini. Kita bungkus isiannya dan kita cubit-cubit seperti ini. Kemudian kita geleng-geleng. Kalau adonan kering seperti ini, kita tambahkan air di telapak tangan kita ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah membentuk onde-onde, saya lepas sarung tangannya ya teman-teman. Kita bulatkan terus, kita geleng-geleng seperti ini dengan diolesi air agar pinggirannya benar-benar halus dan wijennya bisa menempel ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Gampang ya teman-teman. Nah, ini kita kepal-kepal juga agar benar-benar wijennya menempel. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu bagian lagi, kita pipihkan dan kita gepengkan seperti ini. Nah, bentuk kulitnya harus sama rata juga ya teman-teman. Sama rata itu artinya jangan tebal sebelah, jangan tipis sebelah ya teman-teman. Nah, jadi kalau adonan tepung ketan biasanya kalau terbuka tidak ditutup itu dia akan mengering dan akan keras ya teman-teman. Jadi kita harus tutup. Sedangkan yang ditutup juga sering keras ya teman-teman. Jadi ini caranya dengan cara diolesi dengan air di telapak tangan kita ya teman-teman.
Nah, kalau udah kita geleng-geleng kembali seperti ini. Geleng-geleng terus agar wijennya benar-benar menempel ya. Kira-kira seperti ini kita sisihkan. Lakukan hingga selesai ya teman-teman. Kalau udah selesai, kita siap goreng ya. Kita siapkan minyak yang masih posisi dingin. Artinya posisi api kompornya belum dinyalakan ya teman-teman. Rendam onde-ondenya selama 5 menit dengan minyak yang masih dingin ya teman-teman. Baru kita akan nyalakan kompornya. Dan gunakan api yang kecil ya teman-teman. Nah, ini sudah dinyalakan kompornya dan ini sudah kelihatan agak panas dan onde-ondenya sudah kelihatan mengembang ya teman-teman. Kita terus usir-usir dengan sutil seperti ini biar tidak meletus. Nah, step demi step sama caranya dengan pembuatan onde-onde yang pandan ya teman-teman. Jadi nanti saya tidak video dengan penggorengan onde-onde yang kedua ya teman-teman. Saya langsung perlihatkan hasil akhirnya ya. Nah, ini sudah kelihatan setengah matang. Kita angkat dan kita diamkan selama 15 menit. Kalau udah, kita goreng kembali. Nah, itu stepnya sama dengan yang pertama ya teman-teman. Ini hasil akhirnya seperti ini. Ini sudah dingin ya teman-teman. Ini kokoh sekali, tidak ada yang meletus dan tidak ada yang retak ini ya teman-teman. Kalau yang menggunakan air panas ini tidak ada yang retak ya teman-teman, karena tadi saya membuat kulitnya itu sama rata tebalnya ya teman-teman. Mari kita sama-sama tes onde-ondenya ya teman-teman. Kita gunting seperti ini. Nah, ini hasilnya tetap kokoh ya teman-teman, tidak ada yang meleot walaupun isiannya tidak bulat karena dari kacang hijau yang berkulit ya teman-teman. Tidak apa-apa, silahkan mencoba ya teman-teman.